Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur ilahi Rabbi yang sudah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan walaupun di masa pandemi ini kan, supaya kita dapat kumpul walaupun di dalam rumah, belajar di rumah, karena kita tidak pernah lupa bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat menghirup udara segar di hari ini. Oke, ya baik. Kepada teman-teman semua, mohon audiensnya kan, dan kepada ibu-ibu. Jadi di sini tujuan saya di sini yaitu memperselesaikan tugas besar saya, yaitu dengan judul peran musik terhadap penciptaan berbahasa itu. Jadi peran musik terhadap cinta bahasa Indonesia ini, latar belakang musik ini ialah yaitu disadari atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari banyak melibatkan musik, karena didefinisikan paling mendasarkan dari musik itu sendiri adalah merupakan bunyi yang teratur. Musik sendiri mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari genre sampai sampai sekarang. Memang latar musik ini yaitu kecintaan seorang terhadap musik dan menjiwai musik tersebut supaya dia bisa mencintai sesuatu lagu tersebut ataupun sekelompok tersebut. Dalam sebuah judul bisa mencintai rasa nasionalisme terhadap Indonesia, itu latar belakang. Tapi seluruh wilayah NKRI mempunyai seni musik tradisional, yaitu khusus nanas, apalagi daerah-daerah. Saya juga berasal dari Medan, banyak alat musik tradisional, alat musik adat istiadat banyak. Kita harus melestarikan, bahasa Indonesia, tidak tinggalkan kita. Oke, selanjutnya latar musik. Bunyi yang diterima oleh individu yang berbeda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Yaitu yang termasuk dengan musik ini yaitu oleh individu berbeda berdasarkan sejarah. Ada sejarah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan definisi sejati tentang musik juga bermacam-macam. Oke, selanjutnya meningkatkan kecintaan serta kesetiaan bangsa terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu sarana pemersatu bangsa. Bahasa. Jadi bahasa Indonesia ini kalau tidak ada bahasa Indonesia yang formal, baik lisan maupun tidak lisan, itu tidak akan mempersatukan bangsa kita. Kenapa? Karena tidak banyak adat istiadat, banyak suku, budaya, pulau. Karena kita sebagai negara Republik Indonesia sangat kaya, sangat luas terhadap budayanya. Jadi kalau tidak ada bahasa Indonesia ini, Indonesia akan ideologinya berbeda-beda. Makanya bahasa ini ideologinya berbeda-beda dari Medan. Umpamanya banyak mahasiswa yang datang, ada mahasiswa yang datang merantau ke Jakarta, walaupun di Jakarta ke Jogja, dia menggunakan logat yang dibawa dari daerahnya ke kotanya. Jadi pas dia berrelasi dalam kehidupan beradaptasi di daerah tersebut, ada merasa kaku, ada percaya diri turun, karena tidak ada seorang yang mendorong dia untuk mengajukan bahasa yang formal. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai warga harus memprioritaskan terhadap seorang bahasa Indonesia yang formal. Boleh mengikuti zaman, tapi harus mengikuti formal karena supaya bersatu satu sama lain. Oke, gitu. Berkomunikasi dengan setiap orang berasal dari berbagai daerah, latar belakang sosial budayanya dan maknanya itu yang saya jelaskan tadi. Sebagai alat satu bangsa, bahasa Indonesia mendapat kehidupan.
sebagai bangsa yang bersatu tanpa membiarkan latar belakang sosial budaya, bahasa daerah itu sendiri atau terkikis bahkan terhapus oleh semakin berjalan dan berkembangnya waktu. Nah, itu yang saya bilang. Oke, selanjutnya. Kehadiran bahasa-bahasa gaul Indonesia dan gaya hidup keberat-beratan secara terus-menerus menjadi satu tantangan bagi kita, terutama dalam melestarikan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Padahal sepatutnya kita bangga terhadap apa yang telah jadi diri kita sebagai generasi Indonesia. Memang tuh kita sebagai apalagi ya, kita sebagai mahasiswa sekarang mengikuti zaman milenial itu kan harus menggunakan bahasa gaul mengikuti zamannya gitu. Tapi dalam pemikiran kita ya, jangan kita memikirkan di wilayah kita tersebut. Memang boleh kita berorasi dengan orang Batak, bisa berlogat Batak, kita berorasi dengan orang Jawa, bisa logat. Tapi kita jangan menghilangkan bahasa Indonesia yang formal ini, yaitu bahasa yang baik dan benar. Itu boleh, saya juga boleh ya. Apalagi orang yang datang merantau ke Jakarta gitu. Itu makanya peran musik terhadap bangsa, terhadap bahasa Indonesia ini menurut saya itu harus membuat tokoh ataupun patokan musik ataupun liriknya ya, ataupun orang yang membuat ya, ataupun orang yang membuat musik ini menjadi patokannya dalam berbahasa Indonesia. Karena dari orang mengikuti followers orang mengikuti orang-orang yang sudah menciptakan lagu tersebut. Itu menurut saya. Ya, selanjutnya, lagu-lagu yang dapat menimbulkan semangat kebangsaan ataupun patriotisme termasuk lagu-lagu ataupun kelompok musik yang munculkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia, baik terdapat di Indonesia maupun di mancanegara. Oh, berarti ini salah satu contoh. Saya tahu contoh yaitu selanjutnya lagu Sumpaman dan Sumpah Pemuda. Ini tuh siapa sangka Indonesia Raya yang saat itu dimainkan hanya dengan instrumentalis, gesekan biola tanpa disertai lirik dan vokal. Resonansi nada-nada lagu tersebut mampu menggetarkan jiwa dan membangkitkan semangat kebangsaan. Nah, ini yang saya sebut. Jadi di dalam lirik tersebut, peran musik di dalam lirik tersebut ataupun dengan contoh PPT tersebut memiliki rasa mendorong, membangkitkan rasa jiwa nasionalisme untuk membangkitkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa ataupun bahasa Indonesia kita. Selanjutnya, kehadiran musik memberikan peran dan pengaruh cukup kuat dalam kehidupan masyarakat atau bangsa. Bahkan musik berfungsi sebagai medium yang bisa menjadi media perjuangan, ekspresi jiwa, bagian tak terpisahkan dari ruang kesadaran penciptanya akan nilai kehidupannya dan realitas sosial dan kondisi masyarakat. Sebagaimana dicontohkan lagi Indonesia Raya yang mampu membangkitkan semangat membangun kesadaran rakyat Indonesia bahwa di depan kita ada bangsa, ada negara, dan ada kedaulatan yang harus direbut, genggam, dan dipertahankan. Betul. Lagu Indonesia Raya itu kita aja ya sebagai manusia ya, sebagai siswa dari SD, SMP, mahasiswa sampai sekarang ya. Kalau kita SD upacara bendera itu sangat menjiwai. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut itu sangat menjiwai, merasa membangkitkan semangat diri kita untuk bawa kesadaran yang kita rakyat Indonesia. Itu selanjutnya. Pada dasarnya tahu banyak seperti biasa, situasi artikul bunyi dan bermakna lebih makna dari sekadar instrumen. Ya, kesimpulannya kita sebagai warga negara Indonesia yang satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu, harus menyembuhkan rasa nasionalisme untuk balap baik dalam budaya, adat istiadat, musik tradisional dan lainnya. Semuanya sama, karena dalam seorang harus memiliki rasa nasionalisme tersebut supaya kita dapat mencintai negara kita. Karena kita harus melestarikan bahasa kita, negara, tapi jangan tinggalkan budaya kita. Intinya di sini yang saya dapat menurut saya, peran musik terhadap bahasa yang saya sebutkan dari
peran musik ini sangat perlu terhadap warga-warga Indonesia, karena itu sudah menjadi tokoh panutan dia. Menurut saya panutan dari lirik tersebut dapat menjiwai rasa cinta kita terhadap Indonesia. Memang kita banyak bahasa kampung, bahasa Jawa, bahasa ini, logat sini, tapi kita sudah memecahkannya terus. Kita harus mempersatukan bahasa yang formal untuk mempersatukan Indonesia ini, satu ideologi dia. Jadi menurut saya itu ya, harus semuanya peran musik sangat perlu juga terhadap berbahasa ataupun memberikan cinta terhadap bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi di sini saya mohon maaf presentasi saya kalau jelek, kalau salah wajar. Saya masih belajar. Belajar. Walaupun kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, tapi kita harus tetap yang nomor satu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.